Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Allah Bapa atas penyertaan perlindungan yang Kau berikan kepada kami. Kami dapat tiba di hari yang baru ini dengan penuh sukacita. Kami merasakan kehadiran-Mu yang selalu memimpin setiap kehidupan kami. Dan ini Tuhan, kami memohon di mana kami akan mengawali segala aktivitas kami untuk satu hari penuh ini. Dan mengawalinya dengan firman-Mu. Biarlah Tuhan firman-Mu menyapa dan menjadikan ini menjadi pedoman bagi kami, agar kami dapat bertindak, berbuat, dan melakukan segala aktivitas kami seturut dengan kehendak-Mu. Sertai kami selalu Tuhan, oleh kuasa Roh Kudus-Mu memimpin kami mengucap syukur. Ini doa kami hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Firman Tuhan yang akan menyapa kita pada hari ini diambil dari kitab 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13. Saya akan baca dan beginilah firman Tuhan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pencobaan adalah bagian dari pengalaman kehidupan kita manusia. Kita orang yang percaya sekalipun tidak akan pernah kebal terhadapnya. Kita semua pasti pernah mengalami pencobaan, baik di tengah-tengah masalah keuangan, masalah di dalam hubungan rumah tangga, keluarga kita, dengan lingkungan kerja kita, dengan kesehatan kita, dan mungkin masih banyak yang lainnya. Hal itu bisa saja membuat kita merasa harus bergumul sendiri, akan membuat kita menyalahkan keadaan kita dan menyalahkan orang-orang yang ada di sekitar kita, karena kita merasa sudah benar, karena kita merasa sudah banyak berdoa, sudah rajin beribadah, dan merasa sudah melakukan hal-hal yang baik bagi orang lain dan juga bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Paulus dalam nats firman ini mengatakan bahwa berbagai-bagai pencobaan yang terjadi di dalam hidup kita itu biasa dan tidak melebihi kekuatan kita. Pencobaan itu tidak ada dan diadakan dalam hal sama seperti dalam rancangan Tuhan. Pencobaan itu tentu boleh diizinkan oleh Tuhan, ada terjadi dalam kehidupan kita dengan tujuan agar kita serupa dengan karakter Kristus, seperti dikutip dalam kitab Yakobus pasal yang pertama ayat yang kedua sampai dengan ayat yang keempat, dan Roma pasal yang kelima ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang kelima. Dan agar ini juga semakin mendekatkan kita untuk hanya bergantung kepada pertolongan Tuhan. Sebab Allah tahu batas kemampuan kita. Dialah Allah yang menjadi sumber kekuatan dan sumber jalan keluar atas segala persoalan dan pergumulan kita. Allah tidak akan membiarkan orang-orang yang dikasihinya dicobai melebihi kemampuan dan kekuatan mereka. Bahkan jaminan daripadanya semakin jelas dikatakan bahwa Allah akan memberikan jalan keluar sekalipun pencobaan itu berat dan tidak ringan. Janji itu didasarkan pada kesetiaan Allah sendiri, bahwa Dia akan memenuhi janjinya untuk tidak membiarkan umatnya dicobai melebihi kekuatannya. Dengan ini kita dipanggil untuk tetap percaya dan setia kepada Allah, meskipun kita sedang berada di dalam keadaan yang sangat sulit. Karena kita percaya bahwa pencobaan itu tidak akan bertahan lama, dan kita tidak akan sendiri menanggungnya, sebab Allah akan senantiasa menyertai dan memberikan kekuatan serta memberikan jalan keluar bagi kita.
Segala sesuatu yang terjadi di dunia ini dan di dalam kehidupan kita adalah atas seizin dan atas kuasanya sebagai Allah yang Maha Kuasa. Jika kita mau bertahan menjalani pencobaan, apakah itu dalam bentuk penderitaan, kekecewaan, sakit penyakit, kerugian dan lain sebagainya, janganlah pernah untuk menyalahkan Tuhan. Namun orang-orang bisa saja cenderung lebih mudah untuk menyalahkan Tuhan ketika sedang mengalami pencobaan dan penderitaan ketimbang menyalahkan iblis. Janganlah pernah untuk mencurigai dan menghakimi Tuhan dalam setiap pencobaan yang kita hadapi, karena Tuhan tidak pernah merencanakan dan tidak memberikan sesuatu yang jahat atau yang buruk kepada kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, melalui firman ini kita dipanggil untuk percaya bahwa apapun yang diberikan Allah untuk kita alami dalam kehidupan ini, sekalipun itu sangat menyakitkan dan tidak menyenangkan, apa yang diberikan Allah itu adalah baik, karena apa yang baik itu pasti berasal dari Allah. Bahkan apa yang tidak baik sekalipun Tuhan sanggup untuk mengubahkannya menjadi kebaikan jika Tuhan itu melihat itu penting bagi kita, seperti dikutip dalam kitab Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-8. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Yakobus 1 ayat yang ke-12. Amin. Kita berdoa. Bapa yang di sorga, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang telah Engkau perdengarkan bagi kami. Biarlah Tuhan firman-Mu yang telah Engkau perdengarkan itu menjadi kekuatan bagi kami, yang menjadi pelita yang menerangi hati dan pikiran serta jalan kami. Dimanapun kami berada, apapun situasi yang kami hadapi, kami mau Engkau selalu menyertai kami oleh firman-Mu yang memimpin kami, yang membawa kami, yang menuntun kami ke dalam kebenaran dan rancangan-Mu yang penuh damai sejahtera. Tanamkanlah firman-Mu ke dalam hati kami Tuhan, dan berikan kami kekuatan oleh kuasa Roh Kudus-Mu untuk mampu merenungkan setiap firman yang telah Engkau perdengarkan bagi kami. Berkatilah seluruh pelayanan yang ada di dalam gereja kami ini. Berkatilah seluruh jemaat-Mu. Selalu Engkau senantiasa menyertai dan memberikan yang terbaik dalam setiap apapun yang diperjuangkan dan yang direncanakan dan dicita-citakan ya Tuhan dalam segala impiannya. Biarlah Tuhan nama-Mu semakin dimuliakan, dan nyatakanlah kuasa kasih-Mu Tuhan yang senantiasa memberikan kekuatan dan jalan keluar untuk setiap masalah dan pergumulan yang kami hadapi. Berikanlah kesembuhan Tuhan kepada jemaat kami yang pada hari ini sedang berada di dalam perawatan dan pemulihan, baik di rumah maupun di rumah sakit. Engkau memberikan kekuatan bagi tubuhnya untuk dapat melawan sakit penyakit itu. Engkau berkati obat yang dikonsumsi, berkati pencernaannya dan berkati tubuhnya Tuhan. Engkau kembalikan kekuatannya, Engkau kembalikan energinya, Engkau kembalikan semangat dan pengharapannya Tuhan. Dan teguhkanlah imannya bahwa Engkau adalah Allah tabib yang agung yang sanggup memberikan pemulihan dan kesembuhan. Berkati juga ya Tuhan dan tambahkan sukacita bagi jemaat kami yang sedang merayakan hari ulang tahun kelahiran dan hari ulang tahun pernikahan. Tambahkan sukacita dan iman yang teguh, dan biarlah hari demi hari kami dapat menghitung setiap kebaikan-Mu dan segala perbuatan-Mu menjadi jalan bagi kami untuk senantiasa bersyukur atas segala rancangan-Mu yang penuh damai sejahtera bagi hidup kami. Ini doa kami, dengarkanlah ya Tuhan, hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.